Bismillahirrahmanirrahim. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قالوا بل لم ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فبئس المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا
من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله وما كان لرسول آيات بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء الله بالحق وخسر الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله جعل لكم الأنعام ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم. ada اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Ustazuna Ustadz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa mengasihani beliau dengan keluarganya, memandanginya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, dan nanti mengumpulkannya dengan orang-orang saleh di akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kehadirannya pada petang hari ini, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT angkat derajatnya di kalangan orang-orang yang resah nanti di akhirat. Di akhirat banyak orang yang resah, menyesal. Semoga dengan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT menempatkan Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang beruntung minal
muflihin. Jemaah sekalian, kita teruskan surat 40 kita, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ghafir artinya yang maha pengampun. Kemudian turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 85 ayat, berarti tadi kita sudah selesaikan sampai ayat 80. Insyaallah besok pagi, besok subuh, ayat 81 sampai 85, dan berarti besok petang insyaallah kalau saya kita panjang, kita akan membaca surat baru yaitu surat Fussilat, surat yang ke-41. Terakhir, tadi pagi kita sampai di ayat 70. Di ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Jadi di antara tanda-tanda orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah adalah karena memang mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzdzabu bil kitab, mendustakan Alkitab. Jadi Alkitab tidak dipandang sebagai sumber pengetahuan yang menjelaskan semua hal dalam kehidupan ini, lahir ataupun batin. Wa bima arsalna bihi rusulana, juga menentang rasul yang dengan Alkitab itu rasul itu datang kepada kita. Jadi rasul kepada kita membawa Alkitab, di mana dibawanya? Bukan di tangannya, tetapi di dalam jiwanya. Segenap jiwa daripada Nabi adalah Al-Quran, adalah Alkitab. Di seluruh jiwanya adalah Alkitab. Karena yang namanya Nabi dan Rasul dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin lagi berbicara atas dasar hawa nafsunya, kecuali bahwa yang disampaikannya adalah wahyu yang diwahyukan. Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang mendustakan kitab suci. Paling tidak pada saat nanti di akhirat, mereka baru menyesal bahwa Alkitab yang dengannya Rasul dikirim kepada kita akan menjadi pemberi syafaat satu-satunya bagi orang-orang yang bermasalah nanti di akhirat. Dan semua manusia selain daripada manusia suci, pada hakikatnya adalah bermasalah nanti di akhirat. Kecuali yang mendapatkan syafaat. Jemaah sekalian berbahagia, di akhirat nantinya orang akan diberikan dibelenggu. Belenggu artinya tidak bisa bebas lagi. Apa sebabnya? Karena di dunia ini bebas sebebas-bebasnya. Sampai pada tingkat juga menggunakan kebebasannya untuk mendustakan kitab pemilik alam semesta, yaitu zat yang dengannya mereka diciptakan. Akhirnya kemudian kebebasan mereka di dunia dibayar dengan belenggu di akhirat. Yaitu disebutkan di sini idzil aglalu. Jadi orang-orang mendustakan di Alkitab, mendustakan rasul-rasul yang dengannya rasul itu datang kepada kita. Jadi artinya kitab dan rasul, kitab dan manusia ini tidak bisa dipisahkan. Pada saat itu nantinya idzil aglal, maka belenggu-belenggu dipasangkan fi anakihim, dipasangkan di leher mereka, leher-leher mereka. Ingat jemaah sekalian, kata-kata leher ini kan, leher itu adalah untuk berbalik ke kiri dan ke kanan, menengok ke atas dan ke bawah. Makanya kita lihat leher kita ini kan luar biasa. Leher kita ini adalah dibuat Allah kecil, lebih kecil dari kepala, lebih kecil dari badan. Bayangkan kalau leher kita lebih besar dari kepala dan badan, tentu tidak bisa bergerak kiri kanan atas bawah. Tetapi walaupun dia fleksibel, walaupun dia lentur, tetapi melalui leher itulah kehidupan berlangsung. Berkilo-kilo, berton-ton beras yang telah masuk ke dalam tubuh kita melalui leher itu. Beribu-ribu butir telur masuk dalam tubuh kita melalui leher itu. Betapa banyak makanan dan minuman lain yang masuk ke dalam tubuh kita melalui leher itu.
itu nggak kelihatan. Ustadz, nggak ada suaranya terputus ya? Iya, nggak dengar. Keluar nih Ustadz. Terpental. Iya. Tunggu aja. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Jadi tadi kita sudah sampai di ayat ini, yaitu bahwa leher kita ini dibuat Allah sedemikian lentur, fleksibel, agar kita bisa nengok kiri, nengok kanan, tetapi arah wajah asli yang sesungguhnya adalah ke depan. Adalah ke depan. Jadi ke kiri ke kanan hanya untuk mencari perbendaraan pengetahuan, memperkaya, enrich kita punya pengetahuan. Setelah itu kemudian arahnya tetap kepada kebenaran tunggal yang ada di depan sana. Nah, mereka menolak kebenaran puncak itu, belenggu yang Allah pasang pada leher mereka. Wassalah, rantai-rantai yushabun, kemudian dipasangkan Bapak sekalian, mohon maaf keluar lagi tadi ya. Kita masuk lagi. Jadi jemaah sekalian, izil aglalu fi anakihim, ketika rantai-rantai dipasang di leher mereka, wassalasilu yushabun, kemudian rantai dipasang di kaki-kaki mereka, lalu kemudian diseret masuk ke dalam neraka. Disinilah kita lihat kata-kata diseret, kemarin kita cocok untuk ahli neraka, yang disebut dengan wazikal ladzina kafaru ila jahannami zumara. Jadi wasikal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ila jahannama zumara. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan berkelompok. Berdasarkan ayat ini diseretnya dengan dipasang belenggu di leher mereka dan dipasangkan rantai di kaki-kaki mereka, lalu mereka diseret ke dalam azab api neraka. Lalu kemudian jemaah sekalian berbahagia, minuman mereka adalah air yang panas. Ini adalah ilustrasi air panas. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu haus baru minum air mendidih pasti tidak hilang hausnya.
bahkan akan merusak tenggorokannya. Wa fil hamim. Jadi fil hamim. Jadi al-hamim itu adalah air mendidih. Fil hamimi. Jadi mereka itu diseret ke dalam neraka jahanam, ke dalam air yang mendidih. Jadi katakan ke dalam air yang mendidih. Fil hamim, summa fin nari yusjarun. Kemudian ke dalam api mereka dibakar. Jemaah sekalian, kata-kata api di sini setara dengan mendidih di sini. Jadi kalau kita minum air hangat memang enak, tapi kalau mendidih tidak bagus, tidak bisa. Begitu juga api kalau dikendalikan enak dipakai memasak. Tapi yang disebut dengan anar dalam api neraka adalah api yang menguasai diri kita. Api yang menguasai penduduk neraka. Bisa bermakna api beneran, bisa juga bermakna api yang ada dalam diri masing-masing. Yang menyebabkan mereka menderita seperti mana orang yang terbakar dalam api, orang menderita seperti mana orang yang minum air yang mendidih. Artinya inilah yang harus mereka bayar karena penolakan mereka, kedustaan mereka dulu terhadap kebenaran kepada kitab suci, kepada Rasul di dunia. Fil hamimi summa fin nari yusjarun. Summa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka. Summa qila lahum. Kemudian dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun? Aina ma kuntum? Di mana kalian yang kalian dulu di dunia tusyrikun, persekutukan? Jadi yang dipersekutukan di sini bukan hanya, jangan bayangkan patung saja, tapi semua yang menjadi sebab kita berpaling daripada Allah. Dan keberpalingan dari Allah dibuktikan dengan berpaling dari kitab suci. Karena apa buktinya kita berpaling dari Allah? Kan Allah zatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Bagaimana kita melihat dalam gestur tubuh kita atau dalam gestur tubuh seseorang? Yang bisa kita lihat adalah bahwa bukti, tanda orang itu mempersekutukan Allah adalah dengan mengagumi, terpalingkan dari kebenaran ilahi, kebenaran Allah, oleh apapun selain daripada Allah. Maka selain daripada Allah adalah tusyrikun. Apa saja. Bisa benda, bisa nilai, bisa ideologi, bisa juga keyakinan, bisa juga bahkan ego kita masing-masing. Di sana Allah bertanya, aina ma kuntum tusyrikun? Di manakah dulu di dunia yang kalian persekutukan sesuatu yang kalian persekutukan Allah tersebut? Jadi jemaah sekalian, kata-kata berhala-berhala di sini jangan kita bayangkan berhala dalam pengertian patung saja. Tapi apa saja, bisa benda-benda, bisa kertas, bisa pohon-pohon, bisa macam-macam. Apa saja yang dengannya kita telah menjauh dari kebenaran Allah. Bahkan bisa pasangan kita masing-masing. Bisa anak kita, bisa orang tua kita. Bisa menjadi penyebab kita mempersekutukan Allah SWT. Itu sebabnya kita sering angkat di sini bahwa Islam itu mewajibkan untuk berbakti kepada orang tua apapun keadaannya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah syirik, tidak boleh patuh kepada keduanya, tetapi ketidakpatuhan kepada keduanya tidak boleh lantas menjadi alasan untuk tidak bersikap sopan santun kepada keduanya. Jemaah sekalian berbahagia, kehidupan dunia ini adalah bagaikan padang pasir yang kita ada jejak-jejaknya. Min dunillah, ingat kalau di padang pasir itu kan ada jejak-jejak. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi aina ma kuntum, di mana dulu itu tusyrikun yang kalian persekutukan dengan selain daripada Allah. Persekutukan Allah dengan selain dirinya, selain Allah. Min dunillah. Qalu, mereka menjawab. Qalu dallu anna. Hari ini mereka sudah tidak ada. Dallu anna. Dallu anna, mereka sekarang sudah tidak ada, menghilang dari kami. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'an. Baru dia katakan bahwa mereka sekarang menyangkal ini. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'an. Bahkan memang sebetulnya kata mereka, kami tidak pernah berseru menyembah sesuatu apapun sebelumnya. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'an. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Tetapi jemaah sekalian, pengingkaran mereka
bukan menyebabkan mereka terlepas dari fakta, realita. Kenapa? Karena pengingkaran mereka kan menunjukkan menolak fakta. Yang namanya ingkar itu menolak fakta. Jadi kata-kata mereka, bal lam nakun nada'u min qablu syai'a, artinya bahwa sebetulnya di dunia itu apa yang mereka sembah sebetulnya tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya sesedikit apapun juga. Sehingga apa yang terjadi itulah yang menjadi sebab Allah menyesatkan seseorang. Jadi Allah menyesatkan seseorang itu karena pilihan orang itu juga, yaitu yang bersangkutan telah menyimpan keyakinan-keyakinan lain kepada selain Allah. Yang disebut keyakinan di sini tidak harus agama. Keyakinan itu adalah yakin bahwa benda-benda bisa menolongnya, yakin bahwa orang-orang tertentu bisa menyelamatkannya, yakin bahwa ada sesuatu kekuatan selain Allah yang bisa menyelamatkannya. Apabila ini ada dan bersemayam dalam jiwa kita, maka kita masuk kategori syirik. Dan dengan cara seperti itulah kemudian kita masuk dalam kesesatan. Karena begitu keluar dari kebenaran kan kesesatan namanya. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Jadi al-kafirin di sini adalah yang menentang tadi kebenaran, yang menolak kitab suci yang dengannya Allah mengutus nabi dan rasul. Ini juga mirip dengan pembahasan kita tadi pagi, orang-orang kemudian bersenang-senang, seakan-akan mereka itu tidak akan mati. Mereka terpukau dengan kesenangan-kesenangan sesaat di dunia. Padahal kesenangan itu kan sifatnya sementara. Mereka pergi bersenang-senang di sini, berhura-hura, jingkrak-jingkrak, pulang ke rumah, apakah kesenangan itu masih ada? Sudah hilang. Akhirnya kemudian mencari lagi kesempatan yang sama. Begitu seterusnya sehingga kemudian lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi. Itulah sebabnya, begitulah. Zalikum, itulah kalian. Kalian di dunia ini tafrahuna, bergembira ria, maksudnya itu bersorak-sorak, bersorak ria di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kemudian meninggalkan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Meninggalkan pemilik sesungguhnya daripada dunia ini, yaitu Allah SWT. Jadi zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haq, tanpa kebenaran. Jadi tafrahuna fil ardi bighairil haq. Jadi tidak sejalan dengan kebenaran. Makanya jemaah sekalian, kata-kata tafrahuna ini nanti ada kata-kata innallaha la yuhibbul farihin. Kata-kata la yuhibbul farihin itu ada dalam Al-Qur'an. Allah tidak suka orang yang suka bergembira riah. Maksudnya bergembira di sini bukan bergembira dalam pengertian artinya enak, tapi dalam pengertian bersenang-senang. Farihin itu bersenang-senang, bangga dengan apa yang mereka capai, sehingga bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan. Kata farihin ini kita bisa temukan ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaum yang jauh dari Allah, lalu kemudian di sana ada salah seorang pengikut Nabi Musa, yaitu Qarun, lalu kemudian setelah rezekinya meningkat, meninggalkan Qarun. Lalu kemudian datanglah kawan-kawannya mengatakan, wahai Qarun, janganlah engkau la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau lupa daratan, bergembira dengan lupa daratan. Kegembiraannya itu didasarkan pada kesenangan pribadinya, prestasi pribadinya, itu namanya bersenang-senang di sini. Disangkanya bahwa semua yang didapatkan itu karena kemampuan dirinya. Itulah Qarun. Ini kita bisa lihat kembali di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Ayatnya 70, kita mulai dari 76. Allah berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu tadinya adalah kaumnya Musa. Jadi Qarun itu tadinya, kana adalah tadinya min qaumi Musa. Tadi adalah kaumnya Musa. Artinya kaumnya Musa itu dia termasuk orang yang rajin bersama dengan Musa. Karena ada kata-kata fabaga di sini. Lalu kemudian dia menyimpang. Jadi kata-kata kaum Musa di sini bukan dalam pengertian Bani Israel, tetapi maksudnya pengikut Musa. Ketika Musa mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul, maka ada berapa orang yang mengikutinya, bahkan cukup banyak, yang menyebabkan nanti Fir'aun khawatir akan pengaruh Musa.
Lalu kemudian salah satu yang ikut pada Musa adalah Qarun. Jadi Qarun ini adalah ikut pada Musa, tetapi fabaga. Lalu kemudian dia meninggalkan Musa. Baga itu artinya mengkhianati Musa. Berbuat aniaya dengan meninggalkan Musa. Tentu lengkap dengan fitnah-fitnahnya. Fabaga alaihim. Lalu kemudian mereka meninggalkan Musa dan pengikutnya. Apa sebabnya? Wa atainahu, karena kami berikan kepadanya minal kunuz, berbagai macam perbendaharaan harta. Artinya menjadi kaya raya. Ma inna mafatihahu, yang saking kayanya, mafatihahu, kunci-kuncinya saja, latanu'u bil osbah, olil kuah, tidak bisa dipanggul, dipikul oleh orang-orang golongan yang kuat. Jadi al-usbah olil kuah, golongan yang berkekuatan pun tidak mampu memikulnya. Latanu, terasa berat sekali. Apanya? Baru kunci-kuncinya, mafatih. Idh qala lahu qaumu. Maka kemudian ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, kaummu, berarti kaumnya Musa tadi. Idh qala lahu qaumu, ketika kaumnya berkata kepadanya, lahu kepada Qarun. Apa kata kaumnya? La tafrah. Bapak lihatin, la tafrah. Ya. Ini sama tadi di sini. Ya. Kalau di sini tafrahun bentuk jamak. Kalau di sini adalah tafrahu, tapi karena dalamnya la tafrah. Jangan engkau bergirang, ria. Jadi kita artikan bergirang. Kalau bergembira kan sebetulnya sensenya positif. Kita artikan bergirang ria. Jangan engkau bergirang ria. Jangan engkau kegirangan dengan apa yang kamu dapatkan. La tafrah. Apa sebabnya? Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai al-farihin, orang-orang yang membanggakan dirinya. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai al-farihin, orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Baru kemudian nyawa sekesar bahagia, ayat kita loncat ke ayat ini. Apa jawaban Qarun ini? Jawaban Qarun. Qarun berkata, ketika dikatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apa kata Qarun? Innama utituhu. Semua harta benda saya itu diberikan kepada saya ala ilmin indi. Semata-mata karena ilmu yang ada pada saya. Nah, perhatikannya sekalian. Ala ilmin indi. Jadi mengalamatkan ilmu itu pada dirinya, bukan pada Allah. Ketika mengalamatkan ilmu pada dirinya, itu ilmu sudah menjadi hijab baginya. Jadi cuma sekalian dalam dunia irfan dikatakan bahwa bukan hanya harta benda, bukan hanya pangkat dan jabatan, bukan hanya cinta kepada pasangan, bukan hanya cinta kepada anak dan harta benda yang bisa menjadi hijab dalam jiwa kita, tapi juga ilmu. Jadi sebutkan kata-kata ilmu di sini. Ketika ilmu itu disandarkan kepada diri kita secara pribadi, maka ilmu itu telah menjadi hijab. Ilmu itu telah menjadi gording. Ilmu itu telah menjadi tirai. Tertutuplah hati kita. Ketika mengatakan innama utitu ala ilmin indi, semata-mata karena ilmu yang ada pada saya. Jadi dia tidak pernah menganggap, berpikir bahwa ilmu itu adalah punya sumber, yaitu al-alim, Allah yang maha mengetahuinya. Ilmu itu adalah karunia yang harusnya disyukuri. Seperti mana kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak punya ilmu, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu Allah yang kau ajarkan kepada kami. Tetapi lihatlah Qarun justru berkata, utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan saya itu berhak saya dapatkan karena di dalam diri saya ada ilmu. Ilmin indi, ada ilmu saya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi artinya menyandarkan sesuatu apapun pada diri kita itu bisa melahirkan petaka. Di sini kita lihat Qarun menyandarkan ilmu itu pada dirinya sehingga kemudian berbuah jadi petaka, nantinya kemudian ditenggelamkan ke bumi, maka bukan hanya Qarun yang meninggal tapi harta bendanya juga habis. Jadi zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardh. Yang demikian itu karena kalian bergirang riah hidup di muka bumi. Seakan-akan semua yang didapatkannya adalah karena prestasi pribadinya, karena kemampuan dirinya. Berilmu disangkanya ilmu adalah kemampuan dirinya. Berharta disangkanya harta adalah kemampuan dirinya. Berkeluarga disangkanya keluarga adalah kemampuan dirinya. Semuanya disangkanya sebagai kemampuan dirinya. Lupa bahwa kita lahir di dunia ini
kita tidak punya usaha sesedikit apapun. Semuanya adalah karena Allah menghendaki kita. Dan semua yang kita dapatkan di muka bumi ini adalah juga sudah ada sebelum kita lahir. Kita punya emas, emas sudah ada sebelum kita lahir. Kita punya persahabatan, persahabatan sudah ada sebelum kita lahir. Nilai persahabatan sudah ada sebelum kita lahir. Jadi bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Wa bima kuntum tamrahun, karena kalian juga disebabkan juga karena kalian congkak. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kecongkakan selalu bersama dengan tafrahuni. Congkak. Jadi kata-kata congkak, angku, kita berkali-kali itu temukan dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Sifat-sifat seperti ini paling tidak disenangi Allah. Jadi apabila kita ingin mendekat kepada Allah, tindakan pertama yang kita lakukan adalah mengobati penyakit hati kita, yaitu rasa congkak, rasa bangga, rasa macam-macam tadi, rasa hebat, semua yang ada yang kita alamatkan pada diri kita itu melahirkan kecongkakan, melahirkan keangkuhan, melahirkan arogansi dan sebagainya. Nah, setiap penyakit itu muncul menjadi hijab yang tebal antara jiwa kita dengan Rabb-nya. Sehingga semakin tebal tirai itu, semakin menjauhlah kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menjauh kita dari Allah, semakin sulit kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Dunia ataupun akhirat. Dan nanti di akhirat mereka dipersilakan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, ujung daripada kehidupan orang seperti ini adalah neraka jahanam. Apa sebabnya? Karena neraka jahanam akan membuktikan bahwa sebetulnya mereka tidak punya apa-apa. Di dunia mereka semua mengalamatkan apa yang dimilikinya kepada dirinya, ilmunya, hartanya, pangkatnya dan sebagainya. Pengaruhnya, popularitasnya seakan-akan dari dirinya. Nanti di akhirat Allah berfirman, udkhulu abwaaba jahannam. Jadi Allah dan melalui para penjaga neraka jahanam, khazanatuha, ingat sebelumnya kata khazanatuha, penjaganya neraka, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah. Udkhulu, masuklah. Di sini disebutkan lagi kata abwab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang aktif mengikuti tadabbur kita ini berkali-kali disebutkan di sini. Udkhulu abwaaba jahannam, masuklah melalui pintu surga, melalui pintu neraka jahanam. Kenapa menggunakan kata pintu? Apakah neraka jahanam itu tembok? Apakah memang orang di dalamnya bisa lari? Kan orang yang masuk dalam neraka jahanam tidak mungkin lari. Tidak mungkin berikhtiar lagi. Apalagi tadi di depan ada istilah kata-kata aglalan, wasalasila. Ada rantai-rantai, ada belenggu-belenggu. Jadi artinya seandainya pun mereka masih mau lari, tidak mungkin lari. Kenapa? Karena di dalam mereka sudah dipasangi aglalan, wasalasil. Dipasangi rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Tetapi kenapa masih membutuhkan pintu? Apakah ada tembok yang lain? Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, berkali-kali penyebutan ini dalam Al-Quran bahwa mereka adalah memang salah pintu di dunia. Jadi di dunia ini dalam berkaitan dengan agama hanya ada dua pintu. Pintu masuk ke dalam sorga, dan sorga itu melalui kitab suci dan rasul tadi. Rasul itu adalah ibarat kota, ibarat rumah. Untuk memasukinya ada pintunya. Pintu yang benar memasukinya mengantarkan kepada sorga, dan pintu yang salah melahirkan neraka jahanam. Udkhulu abwaaba jahannam. Mereka di dunia adalah salah memilih pintu, sehingga ujung dari pintu yang mereka masuki ternyata adalah neraka jahanam. Dan begitu sampai dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya kekal di dalamnya, tidak mungkin lagi keluar. Fabe samaswal mutakabirin, muncul lagi di sini. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi siapa? Al-mutakabirin. Berkali-kali muncul kata-kata al-mutakabirin, bahwa benar-benar yang paling penting kita harus lawan adalah diri kita sendiri. Yang pertama sekali kita lawan adalah diri kita sendiri. Jihad yang paling besar bukanlah membela agama Allah di medan perang, tapi jihad yang paling besar adalah melawan diri kita sendiri. Jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Kenapa? Karena sifat-sifat mutakabir ada pada diri. Sifat-sifat sombong, congkak tadi adalah pada diri sendiri. Sifat-sifat seperti Qarun tadi ada pada diri sendiri. Penyakit itu menempel dalam nafs kita, dalam diri kita.
maka yang pertama harus kita lawan adalah diri kita sendiri. Fabi sama sual mutakabirin. Orang yang gagal melawan dirinya sendiri, secara otomatis juga akan gagal membela agama Allah. Bagaimana bisa membela agama Allah kalau tidak bisa membela dirinya sendiri? Sementara agama Allah itu adalah berdiri di atas diri kita. Kalau diri kita tidak mampu kita bela, berarti pasti diri kita salah memahami agama. Ketika salah memahami agama, lalu apa yang kita bela? Jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya cenderung yang terjadi nantinya adalah kekacauan demi kekacauan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, Allah berfirman di ayat berikutnya nanti adalah sabar dalam memegang unsur sangat penting. Jadi sabar inilah yang bisa membuat kita keluar dari problem diri kita sendiri, dari masalah diri kita sendiri. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, fasbir, bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun. Karena sesungguhnya semua janji Allah yang ada dalam kitab suci adalah kebenaran. Al-haq, pasti akan terjadi. Fasbir, inna wa'dallahi haqqun. Ini sama. Kalau tadi surat Ar-Rum, ini adalah surat Ghafir. Ayatnya 77. Bersabarlah kata itu. Fasbir, bersabarlah. Inna wa'dallahi, karena sungguhnya janji Allah itu hakun, adalah pasti benar, pasti terjadi. Fasbir inna wa'dallahi hakun. Bersabarlah. Janji Allah pasti benar. Jadi jemaah sekalian, Allah menjelaskan bahwa di muka bumi akan ada khalifah di seluruh muka bumi seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, itu pasti akan terjadi khalifah itu. Kalau Allah mengangkatnya karena manusia sendiri biarkan berjalan sampai mereka merasakan bahwa mereka butuh panduan. Seperti Bani Israel ketika mereka menolak Harun sebagai pengganti Musa, maka mereka terlunta-lunta sampai kemudian mereka menderita, terpisah dengan anak istrinya, terpisah dengan tempat-tempat tinggalnya, baru kemudian mereka sadar dan datang kepada Rasul yang ada pada saat itu untuk diminta dipilihkan pemimpin. Maka dipilihlah Talut sebagai pemimpin mereka. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Fa imma nuriyannaka, wahai Muhammad, seandainya fa imma, kepada Nabi berbicara Allah ini, Muhammad. Seandainya Muhammad, kami memperlihatkan kepadamu, ini Muhammad di sini. Seandainya Muhammad, kami perlihatkan kepadamu. Seandainya kami memperlihatkan kepadamu, ba'dalladzi na'iduhum, sebagian daripada azab yang kami janjikan ini, na'iduhum, sebagian saja. Seandainya kami perlihatkan kepada kamu, ba'dalladzi na'iduhum, sebagian dari apa yang kami janjikan kepada mereka di akhirat. Atau natawaffayannaka, atau kami wafatkan kamu. Artinya wafatnya Nabi, diperlihatkannya azab di dunia, tidak berarti mereka bisa lari daripada Allah. Seandainya wafat bukan berarti bahwa tugas kenabian berhenti. Dan karenanya penghukuman terhadap mereka juga berhenti. Tidak, kata Allah. Seandainya pun engkau wafat, wahai Muhammad, fa ilaina yurja'un. Mereka di belakang kamu yang meninggal, di belakang kamu, meninggal setelah kamu meninggal, tetap kami akan kembalikan kepada kami, kepada Allah. Fa ilaina yurja'un, kepada kami lah mereka kembali. Jadi seandainya kau meninggal Muhammad, kamu pasti akan tetap menjumpai mereka. Jadi kaknya di sini masuk dalam kata ilaina. Jadi seandainya kamu meninggal Muhammad, kau tetap akan berjumpa dengan mereka karena mereka akan dikembalikan kepada akhirat. Dan di sana yang pertama mereka jumpai adalah engkau Muhammad. Yang pertama mereka lihat wajahnya adalah engkau Muhammad. Maka mereka ketika tidak kuat melihat wajahmu karena di dunia mereka menyakitimu, mereka menyerangmu, mereka melempari batu dan sebagainya. Lalu kemudian mereka berkata, mereka memalingkan mukanya, mereka menundukkan wajahnya. Nakisu ru'usihim, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar suara itu. Karena kami tahu ini adalah suara Muhammad, suara Ahmad, yang di dunia kami tentang, bahkan di dunia anak cucunya kami bunuh bantai. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan,
kami juga akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sudah yakin dengan akibat perbuatan kami di dunia ini. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Tapi apakah ada orang kembali ke dunia? Tidak ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, nabi-nabi seperti ini. Nabi-nabi itu terlimpahkan, ini Bapak bisa lihat di sini sampai terakhir. Jadi Nabi Adam meninggal, terlimpahkan tugas kenabiannya kepada Nabi Idris. Nabi Idris meninggal dunia, berarti di sini ada dua, Adam dan Idris. Begitu ada Adam dan Idris ini, Idris meninggal dunia, berarti Idris dan Adam terlimpahkan tugas kenabiannya kepada Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh ini sudah ada dua, Adam, Idris, dan Nuh. Ketika Nabi Nuh juga meninggal dunia, maka Adam, Idris, dan Nuh terlimpahkan tugas kenabiannya kepada Nabi Hud. Begitulah juga pada saat Nabi Hud meninggal dunia, maka terlimpahkanlah tugas kenabian Adam, Idris, Nuh, Hud kepada Nabi Saleh. Begitulah seterusnya sampai kepada Muhammad. Artinya apa? Semua tugas-tugas kenabian ini pada akhirnya berentetan sampai kepada Muhammad. Maka Muhammadlah yang kemudian memikul semua tugas-tugas itu, karena memang dialah hakikatnya yang Ahmad sebelum semuanya ini ada. Jadi semuanya pada Muhammad. Makanya dalam hadis-hadis kita bisa dapatkan bahwa ketika pengikut Adam meminta syafaat kepada Nabi Adam, dia menganjurkan datang kepada Idris. Pengikut Idris minta syafaat, menganjurkan datang kepada Nuh. Begitulah seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Fatimah, Ali, Hasan, Husain adalah bagian daripadaku. Menyakitinya sama dengan menyakitiku. Menggembirakannya sama dengan menggembirakanku. Jemaah sekalian serba, jadi siapa penerus lagi sampai akhir zaman? Ini kalau ini kan awal, manusia pertama. Harusnya ada manusia terakhir di sini. Dan manusia terakhir harus terpikulkan padanya tugas Muhammad ke bawah. Karena kalau hanya berhenti pada Muhammad, dan sekarang sudah 1400 tahun Nabi telah tiada, berarti 1400 tahun Tuhan membiarkan kita tersesat. Tidak ada pemandu. Itu mustahil bagi Allah. Ingat, Allah adalah Ar-Rahman. Allah adalah Al-Adil itu sendiri. Tidak mungkin Allah membiarkan kita dalam keadaan tersesat. Karena kalau Allah biarkan kita dalam keadaan sesat, sementara Dia menciptakan kita tanpa kita minta, berarti Allah tidak bersikap adil kepada kita. Dan itu mustahil bagi Allah. Walaqad arsalna rusulan. Makanya kami mengutus rasul-rasul. Laqad arsalna rusulan, rasul-rasul. Min qablika, sebelum engkau Muhammad. Minhum, di antara mereka, di antara nabi-nabi itu, man qasasna, ada yang kami kisahkan, ceritakan alaika kepada kamu. Ada yang kami ceritakan kepada kamu, kaknya Muhammad. Wa minhum, tetapi di antara mereka juga man lam naqsus alaika. Tapi di antara mereka juga ada yang belum kami ceritakan. Lam naqsus alaika. Jadi artinya tidak semua nabi dan rasul terceritakan dalam Al-Quran. Jadi ingat Mas sekalian kata-kata wa minhum man lam naqsus alaika. Ada yang tidak diceritakan. Apa yang tidak diceritakan? Termasuk pelaksana-pelaksana tugas kerasulan yang datang setelah nabi. Karena mereka juga adalah pelaksana tugas kerasulan. Pelaksana tugas kerasulan hakikatnya sama dengan rasul juga. Karena mereka adalah perpanjangan tangan Nabi kepada kita. Perpanjangan tangan Nabi kepada kita, hakikatnya adalah Nabi itu sendiri. Melawannya sama dengan melawan Nabi. Mencintainya sama dengan mencintai Nabi. Menggembirakannya menggembirakan Nabi. Membuatnya bersedih, membuatnya Nabi bersedih. Wa minhum man lam naqsus alaika. Ada yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa biiznillah. Dan rasul-rasul itu semuanya yang kami ceritakan atau tidak kami ceritakan, tidak mungkin mendatangkan ayat mukjizat illa kecuali pasti atas izin Allah. Jadi semua mukjizat yang terjadi pada Nabi adalah perbuatan Allah. Jadi ketika Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah membelah lautan melalui tongkat Nabi Musa. Begitulah juga misalnya ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati. Maka itu adalah perbuatan Allah menghidupkan orang mati melalui usapan tangan Nabi Isa alaihissalam. Begitulah seterusnya para nabi dan rasul. Nah ketika Nabi Muhammad kita, mujizat terbesarnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini telah terbentang dari
1400 tahun yang lalu sampai sekarang, dan terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dicari kesalahan-kesalahannya. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka silahkan ragukan. Tetapi buktikan keraguan Anda dengan fa'tu bi suratin min mithlihi. Buatlah satu surat yang serupa dengannya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa melakukan itu. Tantangan ini tidak pernah ada yang menerimanya sampai sekarang. Jadi artinya apa? Al-Quran terbukti adalah mujizat dari dulu sampai sekarang. Karena Al-Quran adalah mujizat, berarti itu adalah dari Allah. Pasangan Al-Quran, karena Al-Quran tidak bisa tanpa pasangan, juga adalah biiznillah, atas izin Allah. Jadi kalau kita berpendapat bahwa masyarakat Islam harus diatur dengan nilai-nilai Al-Quran, maka harusnya pada saat yang sama kita berpendapat bahwa umat Islam harus menerima pasangan Al-Quran. Karena bagaimana Al-Quran yang berbentuk tulisan ini mengatur masyarakat dengan nilai-nilai Quran yang hanya tulisan. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Maka harus ada pasangannya juga. Dan itu juga adalah biiznillah, atas izin Allah. Fa'idha ja'a amrullah, maka ketika datang keputusan Allah, perintah Allah, qudiya bil haqqi. Apa keputusan, apa amrullah? Yaitu bahwa janji Allah tadi akan benar di akhir zaman. Bahwa ada rasul yang tidak diceritakan, dia akan datang di akhir zaman. Fa'idha ja'a amrullah. Kalau itu sudah datang, qudiya bil haqqi. Maka kita menyaksikan keputusan itu dengan menggunakan kebenaran. Wa khasira hunalikal mubtilun. Dan merugilah hunalika pada waktu itu. Hunalika pada waktu itu. Al-mubtilun. Apa itu al-mubtilun? Para pengikut kebatilan. Yaitu tidak mengikuti al-haq. Jadi al-mubtilun ini adalah menolak ikut kepada al-haq. Ya, ini menolak. Jadi al-mubtilun adalah yang menolak ikut pada al-haq. Sedangkan keputusan berdasarkan al-haq. Kejadian fakta yang terjadi di masa nanti adalah berdasarkan kebenaran al-haq. Bukan berdasarkan al-batil. Sehingga para pengikut al-batil yang disebut dengan al-mubtilun kecewa pada saat itu. Merugi pada saat itu. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita selalu bersama dengan al-haq. Dan al-haq itu tidak pernah bisa berdiri tanpa manusianya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Allah selalu menekankan kepada kita pentingnya ilmu. Dimanapun kita berada, kita harusnya yang menentukan ilmu. Cobalah Bapak Ibu lihat ini kerbau, ini orang. Kenapa kira-kira kerbau yang besar ini bisa ditunggangi oleh orang? Kenapa bisa kira-kira kerbau yang tanduknya besar ini? Anak ini tidak punya tanduk. Ini tidak ada tanduknya. Di atas tidak ada tanduknya. Kakinya nggak ada juga tanduknya. Tapi kenapa bisa mengendalikan ini kerbau yang begini berat, begini besar dan berat? Ini kalau disuruh pikul anak ini nggak bisa. Tapi kenapa bisa mengendalikannya? Jawabannya sederhana. Karena Allah memuliakan anak cucu Adam dengan di kepalanya disimpan instrumen perkakas yang bernama akal pikiran, otak yang dengannya akal pikiran terhubung dengan tubuh kita. Tubuh kita kemudian memerintahkan kerbau atau sapi ini berjalan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, karena kita menguasai alam ini berdasarkan kemanusiaan kita dan inti atau core kemanusiaan kita adalah akal pikiran, maka akal harus diberdayakan dengan apa? Membaca dimanapun kita berada. Bahkan di tengah hutan, di atas punggung kerbau sekalipun. Apalagi kalau berada di dalam kamar-kamar yang ber-AC. Berada di rumah-rumah yang sangat indah. Berada di mobil-mobil yang harum. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau di atas punggung kerbau saja, di tengah hutan, di dalam hutan, kita harus belajar, apatah lagi kalau kita berada di kota-kota. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha. Apabila kita tidak mampu melebihi kemuliaannya dengan hewan, maka kita akan menjadi lebih hina daripada hewan. Apa yang menyebabkan tadi kita lebih mulia daripada hewan? Akal pikiran kita. Allahul ladzi ja'ala lakum. Allah lah yang menjadikan kalian semuanya ja'ala lakum.
Apa al-an'am, hewan-hewan ternak tadi? Menjadikan hewan ternak bisa kita kuasai. Sehingga kemudian kita bisa menungganginya, litar kabu minha. Bahkan bisa kita menyembelihnya, wa minha ta'kulun. Kerbau yang begitu besar bisa ditaklukkan oleh manusia untuk disembelih. Dimakan dagingnya setiap hari, setiap saat. Di seluruh dunia. Apa sebabnya? Karena manusia lebih mulia. Ingat, karena manusia lebih mulia daripada hewan ternak. Di mana letak kemuliaan manusia? Pada akal pikirannya. Maka siapa yang tidak menggunakan akal pikirannya, Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Coba lihat di Mas Keser begini, malah menggunakan 2 kerbau. Kerbaunya besar-besar ini. Di belakang ini kecil orangnya. Kenapa? Karena orang ini, manusia ini, bapak ini, bisa membuat alat seperti ini. Yang bisa menyebabkan membelenggu si kerbau. Bisa membuat tali yang menyebabkan bisa diikat ke dalam hidungnya kerbau. Sehingga menjadilah kerbau dicocok hidung. Padahal kerbaunya jauh lebih besar dari kita. Kepalanya jauh lebih besar dari kita. Mungkin juga otaknya lebih besar daripada kita. Ini lihatlah kerbau yang besarnya. Bertanduk besar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bisa dikendalikan oleh manusia. Terkadang manusia lupa bahwa penyebabnya adalah karena Allah menciptakan kepala baginya, dan di dalam kepala ini ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu otak yang dengannya terhubung dengan alam atas, namanya al-aql. Al-aql itu adalah alam atas, alam rohani. Dan dari alam akal itulah kita kemudian mengendalikan bukan hanya kerbau ini, tapi juga bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di muka bumi itu khalifah. Kenapa? Karena ada akal pikirannya. Maka penekanan yang paling penting, kalau kita ingin kembali pada jati diri kita sebagai manusia, yaitu khalifah di muka bumi, harus kembali dipimpin oleh khalifahnya para khalifah, yaitu manusia suci, dengan menggunakan akal pikiran kita. Maka kepengikutan kepada manusia suci harus bersifat rasional, objektif. Tidak bisa bersifat emosional dan subjektif. Kenapa? Karena pada dirinya melekat kebenaran, al-haq. Sementara kebenaran itu bersifat rasional dan objektif. Walakum fiha wa manafi'u. Pada hewan-hewan ternak itu. Lakum fiha. Pada hewan ternak itu. Manafi'u, ada manfaat banyak. Manfaatnya banyak sekali. Tetapi manfaat ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita bisa menguasainya. Walitablugu alaiha hajatan. Bahkan kita bisa mencapai hajat-hajat kita melalui hewan-hewan ternak ini. Hajat itu artinya keperluan-keperluan kita. Seperti tadi membajak sawah. Kita punya sawah yang luas, mencangkulnya repot. Kita bisa menggunakan tadi kerbau untuk membajak sawah. Walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum. Keperluan-keperluan yang tersimpan dalam dada kita masing-masing. Wa alaiha alal fulki tuhmalun. Bahkan jemaah sekalian bahagia, bukan hanya kita bisa kendarai, tetapi juga kita bisa menciptakan perahu-perahu. Jadi bukan hanya hewan-hewan bisa kita tumpangi tadi, litar kabu, tetapi bahkan bisa kita menciptakan perahu. Alaiha wa alal fulki tuhmalun. Dari mana kita bikin perahu? Dari kayu-kayu yang ada di dalam hutan. Bagaimana caranya menarik kayu di dalam hutan sampai ke pinggir laut? Dulu sebelum teknologi modern ditemukan, menggunakan hewan-hewan. Menggunakan kerbau atau menggunakan gajah. Ditariklah kayu-kayu itu dari dalam hutan, dari gunung-gunung menuju kepada pantai untuk dibuat perahu. Alaiha wa alal fulki tuhmalun. Kita bisa membuat perahu untuk kemudian kita membuatnya, bahkan termasuk membawa kembali hewan-hewan ternak tersebut. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian sebagian, Allah mewanti-wanti kita untuk menggunakan akal pikiran kita agar jangan sampai kita setara bahkan lebih rendah daripada hewan ternak tersebut.
sebagai penutup mari kita buka surat surat lain. Kita buka surat 7. Surat Al-A'raf. Ayatnya surat 7 ya. Surat 7. Ayatnya 179. Allah berfirman di ayat 179 ini, surat Al-A'raf, surat 7, 179. Allah berfirman, walaqad dan sungguh, zarakna kami akan mengisi, memenuhi, li jahannam neraka jahannam. Kathiran kebanyakan, minal jinni dari jin, wal insi dan dari manusia. Dari walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal. Ini kalbu ini fungsinya akal. Di dalam surat di dalam surat Haji dikatakan mereka punya kalbu untuk apa? Ya'qiluna biha. Ya'qiluna biha. Afalam yasuru fil ard falahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi kalbu itu adalah untuk digunakan menggunakan akal. Kalau di sini memahami. Jadi fungsi kalbu untuk paham. Paham itu kalau akal bekerja. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal pikiran tapi tidak digunakan untuk memahami. Memahami apa? Memahami realitas yang ada di sekitar kita. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun dan mereka punya mata. La yubsiruna biha. Tidak digunakan untuk membaca, melihat ayat-ayat Allah, terutama simpul ayat alam semesta, yaitu Al-Quran. Jadi ada namanya ayat afaki, ada ayat anfusi, yang kemudian tersimpul dalam apa yang disebut dengan ayat-ayat kitabiah. Walahum adanun, mereka punya kuping, telinga. La yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka adalah seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am, lihat Bapak sekalian. Ulaika mereka itu kal an'am, seperti hewan ternak ini, al-an'am. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai dari dalam kehidupan dunia ini. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, atas dasar itulah Allah menjelaskan kepada kita bahwa harusnya kita gunakan alat yang Allah berikan kepada kita yang menyebabkan kita jadi manusia, yaitu akal pikiran kita. Untuk apa? Berpikir. Itulah sebabnya kesyirikan adalah musuh terbesar daripada agama samawi. Karena setiap kemusyrikan itu pasti bersifat tidak masuk akal. Setiap kemusyrikan tidak masuk akal. Baik menyembah patung ataupun percaya kepada hantu-hantu yang bisa membuat macam-macam penyakit, itu adalah menyebabkan buntunya, matinya irasionalitas. Dan jemaah sekalian berbahagia, dengan matinya rasionalitas, maka kemudian tumbuh suburlah apa yang disebut dengan dogma dan doktrin. Tumbuh suburlah apa yang disebut dengan mitos-mitos. Apabila orang sudah percaya kepada mitos-mitos, maka kemanusiaannya juga menjadi runtuh, menjadi lebih rendah daripada hewan-hewan ternak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan dari ayat 71 sampai 80 ini bisa membimbing, bisa mencerahkan hati kita masing-masing agar kita bisa melihat semua keadaan, semua hal, semua realitas dengan kacamata iman, dengan kacamata fitrah, dengan pancaran sinar nur Allah Subhanahu wa taala yang dipancarkan kepada kita melalui rasul dan manusia-manusia sucinya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Silakan Bang. Saya duluan atau siapa nih? Ya, silakan Pak Ustaz. Iya, makasih banyak Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wajil faraja. Saya langsung aja Ustaz ya. Begini, tolong saya dibetulin cara berpikir saya nih, mungkin lagi galau juga gitu. Saya kadang berpikir begini Ustaz, sebagaimana kita pelajari selama ini tentang hakikat wujud ya Ustaz ya, eksistensi dia.
hakikatnya dia, itulah wujud. Lalu yang hari ini kita pelajari tentang peristiwa di dunia, di akhirat kemudian gitu. Nah, dunia akhirat dalam kacamata, dalam perspektif eksistensi tadi saya maksud, eksistensi ini kan tidak dalam ruang dan waktu ya Ustadz ya. Sementara gimana hubungannya itu, apa dunia dan akhirat itu dalam konsep dunia dan akhirat, karena ini kan berarti akhirat itu masih dalam ruang dan waktu ya Ustadz ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal pembalasan gitu loh. Nah, kenapa misalnya ini pertanyaan juga, mohon saya dibetulin juga. Kenapa Allah tidak langsung tidak memberikan sanksi di dunia ini, karena dia kan hakikatnya kan dia gitu. Kenapa mesti harus menciptakan lagi dunia kedua nanti yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut akhirat ya? Tolong di pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan, kita nulis di sini nih. Ya. Nah, jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwasanya yang butuh ruang dan waktu itu adalah materi. Begitu kita bicara materi, pasti di dalamnya ada dua, yaitu pasti ada ruang dan ada waktu. Dari mana waktu ini muncul? Karena diceritakan oleh para ahli fisika yang namanya materi itu adalah bergerak. Tidak ada materi yang tidak bergerak. Jadi namanya materi itu gerak. Nah, yang namanya gerak kan butuh ruang, dan dari gerak itu otomatis lahir waktu. Ya, karena waktu itu kan adalah hasil daripada aktivitas materi. Makanya kalau kita dulu belajar fisika, waktu itu kan disebut dengan T. Kalau kita belajar tentang S dulu, apa itu S? Kecepatan. Ya. Maka kemudian, bukan S-nya dulu ya, kita bicara tentang V, kecepatan. V, velocity. Maka kecepatan itu artinya apa? S dibagi dengan waktu. Apa ini S? Space, ini ruang. Ini kan S-nya space. Ya. Kemudian apa ini T? Waktu. Apa itu V? Gerak, kecepatan. Dan itu adalah ciri daripada materi. Jadi ciri daripada materi ini adalah gerak. Dan gerak itu kemudian diabstraksi dalam ilmu fisika dengan huruf V. Velocity, gerak. Itu kan gerak. Nah, gerak itu pasti ada S-nya, ada T-nya. Jadi setiap ada gerak pasti ada ini. Karena dengan adanya faktor-faktor ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam materi pasti ada V, ada S, ada T. Tidak bisa dipisahkan. Begitu salah satunya tidak ada, dia bukan materi lagi. Misalnya, kalau V tidak ada, atas dasar apa dia membutuhkan S, space? Atas dasar apa yang membutuhkan waktu? Tidak ada gerak. Ya. Begitu ya kalau misalnya waktu tidak ada. Ketika waktu tidak ada, kan berarti otomatis gerak juga tidak ada. Jadi kesimpulannya namanya materi itu ditandai dengan tiga ini. Jadi materi itu adalah ruang dan waktu seperti ini. V, velocity adalah space dibagi dengan time, waktu. Jadi kalau kita tahu dua di antaranya, yang satunya ketahuan. Ya, kalau kita misalnya tidak tahu kecepatannya, berapa V-nya, ya kita tahu jaraknya berapa, waktunya berapa. Makanya kan dalam kecepatan kendaraan kita adalah kilometer per jam. Kilometer per jam itu adalah space, per jam ya time. Jadi kecepatan kendaraan kita adalah berapa kilometer per jam. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kesimpulannya ini adalah materi. Nah, ketika materi sudah tidak ada, dan materi ini gampang dihilangkan oleh Allah, sederhana. Kan tadi materi ditandai dengan gerak. Ketika materi ini dihentikan geraknya oleh Allah, hilang. Ulangi lagi. Ketika materi ini dihentikan geraknya oleh Allah, hilang. Ya. Tidak ada lagi. Bukan hanya materinya hilang, otomatis semua yang terkait dengan yang tiga tadi ini. Space-nya hilang, ruangnya hilang, waktunya juga hilang. Ya. Nah, ketika materi itu hilang, berarti kita pindah ke alam non-materi namanya. Dengan demikian, dunia dan akhirat jelas berbeda. Ya, kata-kata akhirat itu artinya apa? Akhir, dibalik daripada materi.
Jadi dibalik daripada materi adalah akhirat. Kata akhir itu materi. Kenapa disebut materi ini adalah dunia? Karena dia dekat. Kenapa dekat? Terjangkau panca indera. Jadi disebut dunia. Dunia itu dari kata dana, dana itu artinya dekat. Makanya kan di dalam surat An-Najm itu ada kata-kata au adna, atau lebih dekat. Adna itu dari satu asal kata dengan dunia. Kenapa disebut dunia? Karena dekat. Kenapa disebut dekat? Karena terjangkau panca indera. Terjangkau oleh mata, terjangkau oleh telinga, terjangkau oleh rasa. Seperti contohnya asam, kita bisa rasakan kecutnya dengan lidah kita. Ya, kemudian misalnya kembang kita bisa rasakan harumnya melalui hidung kita, penciuman kita. Pokoknya dunia materi ini disebut dekat karena terjangkau oleh panca indera kita. Sedangkan yang disebut dengan akhirat, akhir tidak bisa dijangkau panca indera kita. Kenapa? Karena bukan materi lagi. Nah, kalau tidak terjangkau panca indera, apa yang harus digunakan untuk menjangkaunya? Akal pikiran. Nah, dengan demikian, dunia dan akhirat jelas berbeda. Dunia adalah alamnya materi, sedangkan akhirat adalah alamnya non-materi. Maka masuk akal kalau surga dan neraka nanti tidak berubah. Khalidina fiha. Karena kalau masih berubah, alam materi. Karena tanda materi bergerak. Bergerak itu artinya berubah. Dalam kaidah logika filsafat dikatakan, kalau dia berubah berarti tidak ada, kalau dia ada tidak berubah. Nah, berarti hakikatnya materi tidak ada. Karena apa? Berubah terus-menerus dan pada akhirnya dari tidak ada dan kembali menjadi tidak ada lagi. Sebaliknya akhirat hakikatnya ada. Kenapa? Tidak berubah. Jadi lagi-lagi pernyataan para filosof mengatakan bahwa kalau dia ada tidak berubah. Kalau dia berubah tidak ada. Terima kasih. Berikutnya Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, demi untuk menggugurkan dosa-dosa kita lebih lanjut di bulan Ramadan ini, untuk kita tuju malam Lailatul Qadar. So dalam perjalanan Isra Mi'raj ni, Ustaz, beri kita petua-petua lebih lanjut secara batinnya. Cara tunggangi burak kerinduan kita untuk kita melampaui daripada ayat-ayat al-fiqh anfusi tadi, mengantar kita melampaui nafs haywani, lalu kita mampu ke arah nafs ihsani, lalu kita akhirnya sampai pada nafs ilahi di bulan yang mulia ini. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini adalah juga menarik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Ramadan ini kan adalah berjalan dari awal sampai akhir. Ramadan berjalan sampai akhir. Sampai akhir. Kita bagi 3. Ini adalah awalnya 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Aja mas keser bahagia, inti Ramadan ini ada pada kurang lebih di 19, 21, 23. Ada juga mengatakan di 21 sampai 29, ya. Yang ganjil-ganjil. 27 ya, begitu. Nah, kalau di kalangan mazhab Ja'fari ini adalah terutama yang 3 ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, untuk sampai kepada salah satu malam di sini, namanya malam Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu yang 3 ini 19, 21, 23 atau 21, 23, 25, 27, 29. Untuk sampai kepada malam Lailatul Qadar, kita harus punya persiapan. Apa persiapan kita terkait dengan malam Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika kita semuanya harus keluar dari ruang waktu tadi di sini. Kita harus keluar dari V sama dengan S per T. Kita keluar daripada alam materi tadi. Ini kan tadi adalah alam materi. Ini tadi adalah alam materi tadi. Ada gambarnya di atas materi. Ini alam materi. Untuk keluar dari alam materi. Maka dari awal apa yang harus kita lakukan? Melepaskan nafs kita. Nafs kita, diri kita sungguhnya. Dari apa? Dari jeratan. Dari belenggu materi. Apakah belenggu materi yang mengikat jiwa kita? Tersimbolkan pada 3 hal yang paling penting. Simbol tetapi penting. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah minuman. Yang ketiga adalah hubungan biologis dengan pasangan. Jadi 3 ini unsur sangat penting. Karena kalau ketiga ini tidak ada kehidupan material, tidak ada kehidupan biologis.
Kalau tidak ada hubungan biologis laki perempuan suami istri, kita tidak ada manusia lagi. Kalau tidak ada makanan, tidak ada manusia juga. Tidak ada minuman, tidak ada manusia juga. Kesimpulannya 3 unsur ini, makanan, minuman, dan hubungan biologis, itu adalah sangat vital bagi kehidupan material. Sangat vital bagi kehidupan ruang dan waktu. Sementara pada saat kita Lailatul Qadar meninggalkan alam ruang waktu, maka harus dilatih dari sini. Jadi berpuasa Pak Ibu sekalian adalah melatih jiwa kita, melatih nafs kita untuk melepaskan diri, untuk menjadi muharrar, untuk menjadi al-hur, terlepas, merdeka dari jeratan-jeratan material yang disimbolkan dengan makanan, minuman, dan hubungan biologis. Setelah kita beradaptasi ke sini, sudah mulai pikiran kita tidak mikir makanan, minuman setiap saat, makanan, minuman tidak kita pikirkan lagi, maka kita mulai sedikit demi sedikit masuk. Jadi semakin kesini Ramadannya, semakin kita mendalam menghayati nafs kita. Semakin dalam kita menyelam ke dalam kedalaman diri kita, ke dalam samudra nafs kita. Yang di sana ada fitrah, yang di sana adalah cermin untuk melihat wajah Allah. Semakin kita lama berpuasa, semakin kita menjauh dari jeratan, semakin banyak tali-tali, belenggu-belenggu materi yang kita lepaskan. Pada saat itu mulailah kita menjelang di sini merdeka. Sehingga kemudian setelah kita merdeka lepas daripada jeratan material, barulah kita berhak memasuki malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini dibicarakan dalam Al-Quran itu adalah malam yang sangat mulia. Penceritaan malam ini disebutkan dalam Al-Quran 2 tempat, yaitu surat Al-Qadr dan surat Ad-Dukhan, dua-duanya menunjukkan kemuliaan. Dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa itu hu-nya tidak disebutkan secara spesifik Al-Quran. Jadi hu-nya itu bisa saja merujuk kepada ruh, hakikat diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri. Wa ma utitu illa, tidak akan diberikan ilmu kecuali illa qalila. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita berjalan menuju ke sini. Pada saat malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru Allah bertanya langsung begitu pentingnya, ma adraka ma Lailatul Qadar? Mengertikah, fahamkah kalian? Bukan hanya sekedar hafal, tapi fahamkah kalian ma Lailatul Qadar? Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa itu alfi syahr? Bilangan. 1000 bulan itu kan bilangan apa? Bilangan ruang waktu, bilangan material. Dan apa kata Allah di dalam ayat itu? Lailatul Qadar lebih mulia daripada alam material, lebih mulia daripada ruang dan waktu. Kenapa tadi? Alf syahr, 1000 itu bilangan. Syahr adalah waktu. Semuanya adalah berkaitan dengan kuantitas, berkaitan dengan alam materi. Khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kata 1000 itu paling tinggi pada masyarakat Arab pada saat itu. Bilangan Arab itu paling tinggi 1000. Apa sebabnya lebih mulia daripada 1000 bulan? Tanazzalul malaikah. Pada saat itu malaikat-malaikat turun. Waruh dan ruh. Jadi artinya malaikat ini turun membawa ruh. Mengantar ruh itu. Seperti mana ketika Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Kata siapa? Kata Allah kepada malaikat. Maka malaikat mengabdi kepada ruh. Ketika ruh itu datang pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat mengantarkannya. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim, atas izin Tuhannya tadi. Lagi-lagi atas izin Tuhannya. Nah, kalau begitu, ruh siapakah itu? Ruh yang sempurna. Ruh yang ditiupkan Allah pada diri kita. Ruh yang berbentuk manusia namanya insan kamil. Yang di akhir zaman itu adalah dimiliki oleh sahibul asri wa zaman. Tidak ada lagi yang sempurna beliau di akhir zaman kecuali beliau. Sahibul asri wa zaman. Berarti ruh itu siapa ruh sebetulnya? Kalau ruh kita ini kan tadi sudah sempurna lagi, sudah cacat di mana-mana. Terlalu banyak perbuatan noda dan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh sebab itulah kita ingin mensucikan kembali ruh kita itu dengan menyambut ruh suci itu. Karena berharap dengan kita yang sudah ternoda ini masuk ke dalam surganya Allah sudah sedemikian susah. Satu-satunya harapan kita adalah menyatukan diri kita dengan ruh suci itu. Maka pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu war ruh
bi'idni rabbi min kulli amr. Siapa yang pada saat itu mempersiapkan jiwanya menerima roh yang suci, Ruhul Kudus itu, maka apa yang terjadi? Dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan merasakan hakikat jiwa yang sempurna, walaupun jiwa yang tidak sempurna, sampai hari kebangkitan. Salamun hatta matla'il fajar. Maka pada saat itu dia merasakan kedamaian yang sempurna sampai munculnya al-fajar. Apa itu fajar? Fajar pertama adalah munculnya sahibul asri waz zaman. Itu fajar juga, fajar kebenaran. Yang kedua, kalau kita tidak sampai ke sana, sampai kepada munculnya fajar kebenaran di akhirat. Pokoknya salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya, kedamaian pada malam itu, hiyanya kembali kepada Laila. Salamun hiya, siapa yang menyambut Lailatul Qadar, dia akan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan salam sampai terbitnya fajar. Fajar dua macam, fajar dunia adalah sahibul asri waz zaman. Fajar akhirat adalah ketika kita nanti dibangkitkan di sisi Allah SWT dengan berhak mendapatkan syafaat darinya. Kemudian bagaimana dengan di dalam surat Ad-Dukhan? Mirip juga dengan begitu. Surat Ad-Dukhan itu adalah surat yang ke-44. Tetapi Bapak Ibu Jemaat sekalian, karena waktu kita sudah habis, bagi Bapak Ibu sekalian yang memperdalam ayat itu, buka surat Ad-Dukhan, surat 44, ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat 6. Itu juga isinya mirip dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di situ Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jemaah sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bu Dokter, kita akhiri sampai di sini. Ya Ustaz. Insyaallah kita berjumpa lagi besok. Ada? Nggak ada Ustaz. Ada, kita tutup sampai di sini Bapak Ibu sekalian karena waktu kita sudah lewat dan sebagian saudara-saudara kita mungkin sudah harus berbuka puasa. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesertaan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi Bapak Ibu, menerima puasanya, sholatnya, dan semua ibadahnya di bulan Ramadan, dan karena diangkat derajat di sisi Allah SWT. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz.